Teman-teman terkasih, mari kita kenali lebih dekat Santo Yakobus Rasul yang makamnya dikunjungi begitu banyak orang sampai hari ini. Jutaan peziarah telah menyebut namanya di jalan setapak Spanyol, di nama katedral, di kerang yang mereka kenakan di tas. Tapi siapa sebenarnya Santo Yakobus? Kisahnya dimulai bukan di Spanyol, melainkan di tepi Danau Galilea, di antara jaring-jaring ikan dan mungkin bau air asin. Rasul Yakobus adalah saudara dari Rasul Yohanes. Keduanya adalah anak Zebedeus. Mereka berdua sedang membereskan jala di perahu ayah mereka ketika Yesus lewat dan memanggil mereka. Injil mencatat, mereka segera meninggalkan perahu dan ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Yesus memberi mereka berdua sebuah julukan yang unik, Boanerges, artinya anak-anak guru. Mungkin karena watak mereka yang berapi-api. Suatu kali, ketika sebuah desa Samaria menolak menerima Yesus, Yakobus dan Yohanes bertanya, apakah mereka boleh meminta api turun dari langit untuk membakar desa itu. Lalu, Yesus menegur mereka berdua. Nah, di antara 12 rasul, Yakobus bersama Petrus dan Yohanes termasuk dalam lingkaran orang-orang terdekat dengan Tuhan Yesus. Hanya mereka bertiga yang menyaksikan Yesus dimuliakan di atas gunung, waktu wajahnya bercahaya seperti matahari. Hanya mereka bertiga yang hadir ketika Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Dan juga hanya mereka bertiga yang diminta menemani Yesus lebih dekat untuk berjaga di Taman Getsemani pada malam yang paling gelap sebelum wafatnya. Injil juga mencatat bahwa ibu mereka pernah datang kepada Yesus meminta agar kedua putranya kelak duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya. Tetapi Yesus tidak menjanjikan kedudukan itu. Sebaliknya, ia bertanya kepada Rasul Yakobus dan Yohanes sendiri, sanggupkah mereka minum cawan yang akan diminumnya? Mereka menjawab sanggup, tanpa sepenuhnya mengerti apa yang baru saja mereka setujui. Nyatanya, jawaban itu kemudian terbukti, bukan sekedar kata-kata. Kitab Kisah Para Rasul mencatatnya hanya dalam 2 ayat. Raja Herodes Agripa bertindak dengan keras terhadap sejumlah orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Rasul Yakobus menjadi rasul pertama yang wafat sebagai martir sekitar tahun 44 Masehi, hanya belasan tahun setelah kebangkitan Kristus. Satu catatan penting ya, Yakobus ini berbeda dengan Yakobus saudara Tuhan yang menjadi uskup pertama Yerusalem. Keduanya sering tertukar di ingatan orang karena nama mereka sama. Santo Clemens dari Alexandria, seorang bapak gereja awal, mencatat sebuah kisah yang kemudian dikutip oleh sejarawan Eusebius dalam buku sejarah gereja yang ditulisnya. Orang yang menyeret Rasul Yakobus ke pengadilan begitu tergerak oleh kesaksian iman Yakobus, sehingga ia sendiri lalu mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Dan dia ikut dihukum mati pada hari itu juga bersama dengan Rasul Yakobus. Yakobus, rasul yang dulu ingin menurunkan api untuk membakar orang-orang yang menolak Tuhannya, kini justru membawa musuhnya sendiri kepada iman akan Kristus sesaat sebelum kematiannya. Tradisi berabad-abad menceritakan bahwa menjelang akhir hidupnya, Yakobus sempat mewartakan Injil di Hispania, yaitu sekarang daerah Spanyol, Portugal, dan Prancis Selatan. Maka setelah wafatnya di Yerusalem, murid-muridnya membawa jenazahnya kembali ke Spanyol, ke pesisir Galicia yang jauh. Di sana, Rasul Yakobus dimakamkan, dan di sanalah
8 abad kemudian, makamnya ditemukan kembali di sebuah ladang terpencil yang kemudian menjadi salah satu kota ziarah yang paling penting dalam sejarah kekristenan. Kini, di Katedral Compostela, Rasul Yakobus digambarkan sebagai Santiago Peregrino, Yakobus sang peziarah. Ia memegang tongkat dan mengenakan kerang seperti para peziarah yang datang mengunjunginya. Itulah alasan mengapa jutaan orang setiap tahunnya masih berjalan ratusan kilometer menuju makamnya. Bukan untuk menemui seorang tokoh besar, melainkan seorang murid Kristus yang pernah punya ambisi yang salah seperti kita juga tentang arti menjadi besar dalam hidup ini. Tetapi yang akhirnya belajar dengan caranya sendiri apa artinya mengikuti Kristus sampai akhir hayat. Santo Yakobus Rasul, dampingilah kami dalam ziarah kami menuju surga.